Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursidah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, ingkang sepindah lan utami monggo kita ngambali ngunjukaken rasyukur dhateng Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dumugi wanci enjang dinten menika kula panjenengan tasih pinaringan ugi pinayungan rahmat barokahipun saged rawuh wonten Masjid Fatimah menika kagem sesarengan tholabul ilmi nirus silaturahmi. Sholawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan kita, pimpinan kita, rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan semoga kelak kita semua kaum muslimin, bukan hanya kita yang di sini, mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan yang mungkin disampaikan lewat flyer, pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa hal yang secara realitas itu menjadi penyebab utama perpecahan di tubuh kaum muslimin. Kita kaji masalah ini karena fenomena iftiraqul ummah, fenomena terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam itu masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Artinya bahwa berpecahnya umat Islam itu kurang disadari sebagai sebuah kelemahan yang sangat mendasar. Ya. Padahal berpegang kepada syariat itu perintah dan iftiraq itu merupakan larangan. Sesuatu yang dilarang itu artinya sesuatu yang di dalamnya terdapat maldorot atau dosa atau kemaksiatan atau kerusakan. Karena tidak mungkin Allah atau tidak mungkin syariat itu melarang sesuatu yang di dalamnya ada maslahat.
pun mian padosi Pak, Bapak Ibu. Laranganipun Allah Ta'ala sing salebetipun wonten maslahat niku napa? Ya. Mboten wonten. Sesuatu yang dilarang itu pasti karena di dalamnya dikandung sebuah madharat, mafsadat, kerusakan. Nah, berpecah belah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beriktisamlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan syariat Allah. Di saat yang sama Allah juga ingatkan kita, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Saya membaca dalam sebuah buku judulnya Fiqhut Tamkin. Fikih Tamkin. Karangan Syekh Muhammad As-Shalabi. Beliau mencoba menganalisis dan mengetengahkan 4 sebab sekurang-kurangnya yang bisa menjadi sebab perpecahan di tubuh umat muslim khususnya. Jadi kenapa terjadi perpecahan? Itu analisa beliau ada 4. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, mari kita renungkan. Sebab yang pertama kata beliau adalah al-jahlu. Ya, al-jahl. Kebodohan, Pak. Mengapa kebodohan menjadi sebab terjadinya perpecahan umat? Karena Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, ketika seorang muslim atau muslimah ingin menjadi baik, siapapun orang yang ingin menjadi soleh atau solihah, maka jangan sampai ada dalam dirinya namanya al-qana'atu bil jahli. Jangan sampai ada dalam diri seseorang itu qanaah terhadap ketidakmengertian, qanaah terhadap ketidaktahuan, qanaah terhadap kebodohan. Nah, orang bodoh kok qanaah, nerimo. Qanaah itu artinya kan nerimo, Pak. Tapi banyak apa tidak, Pak, kira-kira orang Islam yang nerimo dengan keadaannya, tidak mengerti syariat, nyun sewu, bodoh terhadap syariat, itu ada enggak kira-kira? Banyak, Pak. Disodori wahana sarana untuk bisa menambah dan membuka cakrawala berpikirnya, pengetahuannya, seperti kajian seperti ini, ya. Seperti kajian seperti ini, itu kan tidak banyak orang Islam yang tertarik. Tidak banyak orang Islam yang berbondong-bondong. Tidak banyak itu saya bandingkan dengan jumlah populasi di sekitaran sini, Pak. Yang hadir ini juga sudah banyak. Sudah bersyukur sekian banyak. Coba ketika itu kita bandingkan dengan populasi atau jumlah umat muslim di sekitar Fatimah, saya pikir tidak hanya sejumlah ini, Pak. Bisa 3-4 kali lipatnya. Yang lainnya pada kemana kan begitu, ya. Mudah-mudahan ngaji di tempat lain. Mudah-mudahan sudah sedang mulazamah kitab di rumahnya syekh siapa atau ustadz siapa, kiai siapa. Ya, kita nggak boleh bersuudzon, tapi bahwa secara faktual di berbagai tempat, Pak, tempat-tempat kajian kita ini belum bisa mengalahkan perhelatan musik atau dan sejenisnya, apalagi bola, Pak. Ada pertandingan bola itu yang nonton pasti banyak. Jadi kebodohan itu menjadi sebab utama perpecahan. Kenapa? Ketika orang tidak tahu syariat, tidak tahu maqasid syariat,
tidak tahu ketujuan baiknya syariat Islam itu seperti apa, maka orang Islam sendiri tidak merasa berkepentingan tentang tatbiqus syariah. Orang Islam sendiri tidak merasa punya kepentingan bahwa syariat Islam itu harus diupayakan untuk bisa dilaksanakan. Bahkan sebagian umat Islam karena ketidaktahuannya mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Pertanyaannya, sejak kapan ada syariat Islam yang tidak cocok bagi bangsa manapun? Ya. Nah, kita kan orang Indonesia. Indonesia itu kan negara apa namanya? Indonesia disebut negara apa, Pak? Demokrasi. Apakah demokrasi menghalangi untuk melaksanakan syariat Islam? Kita kaji dulu, Pak. Indonesia itu negara dengan dasar Pancasila. Apakah Pancasila melarang umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam? Bukankah dalam sejarahnya justru Pancasila itu sila pertamanya ada 7 kata sejarah ini, Pak, ya. Di sana ada kalimat dari para muassis, dari para founding father negara ini, Pak, bangsa ini. Dengan kalimat apa? 7 kata itu. Dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sudah dimunculkan oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Kenapa kalimat itu kemudian dicorek? Karena kebesaran hati kaum muslimin, ya, tidak usah dicorek pun dasarnya sudah ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa itu tauhid. Mestinya begitu. Tapi karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam, bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang paling sesuai dengan fitrah manusia, kan belum pernah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen di negeri kita. Kalau saya dibilang berapologi begini, Pak, entah orang mau bilang apologi atau dibilang apa, mengande, atau kita mencoba mengajukan Indonesia semenjak 17 Agustus ya 1945 disebut sebagai kelahiran bangsa Indonesia, sebagaimana yang di syairnya 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke? Misalnya itu benar sebagai itu. Mari kita lihat sejak lahirnya bangsa Indonesia, kalau itu disepakati, dan mestinya sepakat ya, karena itu sudah menjadi menasional. Indonesia pernah dipimpin oleh sampai hari ini oleh 8 presiden, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, ya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada yang banyak kelebihannya, ada yang banyak kekurangannya. Tinggal orang mau menilai, ya, dari sudut pandang yang mana. Pak Karno bagaimanapun juga dia adalah dalam catatan sejarah ya, itu diakui sebagai bapak bangsa. Dikatakan juga sebagai bapak proklamator, karena proklamasi itu yang menggemakan adalah Soekarno dan Hatta. Oke, beliau memimpin tidak terlalu lama, Pak. Ya, dari merdeka 45 sampai kemudian diberikanlah
namanya Super Semar. Super Semar itu karena terjadi chaos. Chaosnya itu karena gerakan G13S PKI 65 Pak ya. Kan Soekarno terpojok Pak, karena yang mengesahkan bahkan yang melambungkan Nasakom itu kan Soekarno. Nasionalis, agama dan komunis. Ya. Akhirnya Soekarno dengan terjadinya seperti menganak emaskan komunis itu, meledaklah G13 PKI, atau kalau Pak Karno sendiri menyebut dengan istilah Gestapo, gerakan 30 September, kemudian disebut dengan Gestok, gerakan 1 Oktober, kemudian disepakati dengan istilah G30S PKI. Ya. Gerakan di mana orang-orang kiri atau komunis itu berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis terbesar di dunia. Itu mapping mereka. Ala kulli hal, alhamdulillah bisa ditangani, ditumpas. Ya. Nah disitulah kemudian terjadi chaos. Soekarno terdesak, terpojok. Di tahun depan, tepatnya di bulan Maret 66, beliau kemudian mengeluarkan namanya Super Semar. Ya. Surat perintah 11 Maret. Ya. Kemudian dari situlah kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto. Ini saya tahunnya aja dulu Pak. Kemudian diambil oleh kekuasaan yang kedua oleh Presiden Haji Muhammad Soeharto. Ya. Salah satu karyanya adalah tempat yang kita pakai ini. Diakui atau tidak, senang atau tidak, setuju atau tidak, pokoknya ini hasil karya perjuangan Pak Harto. Dengan cara apa saya tidak tahu. Dan itu ada di berbagai kota kecamatan, di berbagai kota kabupaten. Itu ada masjid, namanya masjid itu yang di sana itu ya. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya. Dulu ada yang saking kerengnya sholat naik masjid, Yayasan Amal Bakti ora sah. Itu ketika saya masih bujang begitu Pak. Dan saya punya teman gitu, wah sholat naik ngene Yayasan Amal Bakti Muslim ora sah. Ya itu karena faktor tertentu lah. Oke, saya tidak ingin cerita itu. Ya, Pak Harto mulai berkuasa sejak Super Semar 66 hingga tahun 1998, 32 tahun. Ini sejarah penguasa terlama, terkuat di dalam proses berbangsa bernegara di negara Indonesia, itu Pak Harto. Terlepas dari setuju tidak setuju ya. Kemudian 98 hingga 2025 ini itu sudah ada 6 presiden. Dari 98 pemilu setelah 98 itu presidennya penggantinya otomatis adalah Pak Habibie, umur seumur jagung, 9 bulan lengser, 9 bulan akhir ya. Kemudian naiklah Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, hanya juga seumur jagung. Kemudian naiklah Bu Megawati Soekarno Putri, juga tidak lama. Nah, kemudian baru mulai regulasinya mulai dalam tanda kutip normal ya. Ini urusan kepemimpinannya. 3 ini tidak normal. Habibie, Gus Dur, Megawati itu tidak normal. Ya, nah. Yang normal kembali kemudian tahun 2004. 2004 itu SBY naik, ya. Itu akhir tahun 2004 SBY dihadiahi oleh Allah Ta'ala dalam tanda kutip bangsa kita
dengan peristiwa yang spektakuler, yakni terjadinya tsunami Aceh yang menelan korban di atas 200.000 korban jiwa. 6, bukan hanya 4, 6 kabupaten di Aceh itu hancur. Mulai dari Calang, Melabuh, kemudian Calang, Tenom, Aceh Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh, itu hancur, Pak. Saya bisa cerita karena saya ke sana selama beberapa bulan. Ya. Itu hadiah terindahnya dalam tanda kutip SBY, maka sampai ada orang memelesetkan SBY itu adalah ya gitu plesetkan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena waktu itu memang tragedi musibah bencana meninggalnya itu sangat banyak. Itu legasi normal, Pak. SBY 2 periode, kemudian berakhirlah periode SBY di 2028-2029, ya, naik presiden ke-7, ya, yang kemudian di era ini muncul istilah negara Konoha dengan presiden katanya namanya Mulyono. Ya, kalian setuju atau tidak, ini istilah yang muncul di publik kan begitu, Pak, ya. Ya. Satu-satunya presiden yang keabsahan ijazahnya disoal oleh rakyatnya. Ya, itu sejarah emas atau sejarah apa Indonesia seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang terakhir ini, Pak, Jenderal Purnawirawan TNI namanya Prabowo Subianto. Oke. Saya nggak mau cerita itu keseluruhannya. Saya ingin katakan, Pak, kebodohan umat Islam itu adalah karena mereka tidak menyadari bahwa umat Islam itu sebagaimana amanah undang-undang dan Pancasila itu harus melaksanakan syariat Islam. Harus melaksanakan syariat Islamnya, Pak. Ya. Coba lihat Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, ya, bahwa negara secara dengan undang-undangnya itu menjamin, memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi melaksanakan Islam itu nggak melanggar undang-undang. Gitu loh. Tapi itulah karena ketidaktahuan kita kepada syariat Islam sendiri, kepada berbagai halnya, akhirnya umat berpecah belah. Ada orang Islam yang semangat untuk berjuang bagaimana bisa melaksanakan agamanya dengan baik dan benar secara konsisten. Ada justru umat Islam yang kemudian merasa tidak perlu kita berbicara syariat Islam. Ya. Kita harus apresiasi, Pak, terlepas dari tentunya di dalamnya ada kekurangan. Misalnya di Indonesia ada gerakan dakwah yang kemudian muncul ke permukaan dengan menamakan diri Majelis Mujahidin Indonesia. Sekali lagi saya tidak ingin mengajak berbedanya, Pak. Justru kita menganalisa perbedaan ini agar perpecahannya sebabnya apa. Yang saya pahami, saya bukan orang MMI, tapi saya tahu. Saya dihadiahi buku besar ini, ya, oleh Majelis Mujahidin, saya baca. Ya, tujuan Majelis Mujahidin itu adalah mengajak seluruh komponen bangsa ini, terutama kaum muslimin, untuk melaksanakan amanah undang-undang, yakni melaksanakan syariat Islam. Dan itu tidak akan mengubah apa? Tidak akan menghancurkan negara ini. Ya. Silahkan baca bukunya, ya, kalau ada yang punya. Dan itu disodorkan secara resmi ke pemerintah. Ya, dulu ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir masih menjadi pimpinan, belakangan kemudian saya tahu beliau mengundurkan diri atau keluar dari Majelis Mujahidin. Dulu ketika beliau masih menjadi pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, itu pernah menyampaikan surat kepada pemerintah. Surat itu surat nasihat, teguran, dan ajaan untuk tatbikus syariah. Dan saya pikir ulama seperti ini
Visioner Pak ya. Terlepas dari tuduhan dan lain sebagainya, orang nggak tahu ya. Tapi yang berani berterus terang menasihati penguasa, apakah itu kemudian dibaca dengan detail, didiskusikan di internal penguasa oleh para pembantunya, staf ahlinya, kemudian para menterinya, para anggota dewannya, apa belum, ini saya nggak tahu. Tapi bahwa langkah memberikan nasihat kepada penguasa itu menurut saya langkah berani dan langkah positif. Bukan sekedar menghujat, bukan sekedar mengkritik, bukan sekedar berapologi, bukan sekedar dan sebagainya, tapi berani menyampaikan sebuah nasihat. Terlepas yang dinasihati kemudian budek taruh micek, itu urusan mereka. Mohon maaf ya. Sementara Indonesia dicekoi dengan narkoba lewat berbagai macam hal, lewat permen lah, bahkan lewat pasta gigi lah, lewat apapun. Bertonton narkoba disupkan di negara ini. Para petinggi gak merasa resah. Itu jelas-jelas penghancur bangsa dan negara. Ya. Bagaimana narkoba, Pak? Ya, yang kalau dikonsumsi mereka hanya setengah gram, berapa gram dan sebagainya, bisa sampai sekian ton. Diedarkan di negeri kaum muslimin, negara yang penghuninya, yang rakyatnya, yang penduduknya adalah muslim terbesar di dunia. Seakan ada pembiaran seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, al-qanaah bil jahli ini, ketika orang Islam qanaah nerimo dengan ketidaktahuannya terhadap syariat Islam. Ya, walaupun alhamdulillah ya, dengan konsistensi gerakan dakwah dari berbagai komponen itu kita sekarang sudah melihat fenomena yang juga menggembirakan, walaupun juga masih ada hal yang sangat menyesakkan dada kita. Di era tahun 90-an kita mungkin melihat orang berjilbab itu masih jarang-jarang, Pak. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melihat fenomena walaupun baru sisi zahir. Tapi paling tidak sekarang orang berjilbab itu sudah menjadi sebuah kebiasaan positif. Menghadiri walimah, menghadiri arisan, menghadiri apa dan sebagainya. Mereka sudah pakai hijab. Oke ya, kebodohan Pak. Ketika orang tidak ngerti syariat Islam, adakah akhirnya sikap dan tindakan atau perilaku dari kalangan kaum muslimin di mana orang Islam sendiri membenci syariat Islam, tidak sepakat dengan syariat Islam. Kita pernah dicoreng dengan sebuah peristiwa sejarah di saat, mohon maaf saya tidak sebut namanya, saya sangat menghormati organisasi itu ya, tapi memang kita sempat dicoreng Pak. Ada sebuah universitas Islam besar di wilayah Solo ini, yang rektornya itu dengan jumawa mengatakan kepada mahasiswi yang berjilbab pada waktu itu supaya melepas jilbabnya saat foto untuk ijazah S1-nya. Ketika mahasiswa berjilbab ini mempertahankan prinsip dan argumentasinya, apa kata sang rektor? Nek dosa tak tanggungi, jilbabmu lepasin. Wah, ini sempat menggemparkan dunia persilatan di Indonesia sih Pak. Akhirnya kita bergerak, bagaimana ini diklarifikasi, kita majukan dan sebagainya, akhirnya clear. Dan kita malu kalau lebar diskusinya Pak. Karena internal kita sendiri. Yang ngomong bukan orang sembarangan Pak, pejabat setingkat menteri ya. Dan kadang kita dicekoi Pak, dicekoi oleh pihak luar nyekoi sebuah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, tapi menggunakan lisan orang-orang dalam, orang-orang Islam ya. Anti nikah lebih dari satu, walaupun yang hadirnya kita iya rada wani ini kan orang anti sih ya Pak. Orang wani ini berbagai pertimbangan. Ini kan tidak anti
nikah lebih dari satu, itu disekoi. Nikah lebih dari satu itu syariat. Tapi juga Islam tidak kemudian membiarkan itu berjalan dengan liar tanpa kendali, enggak, ada aturan mainnya. Gitu loh, Pak. Ada aturan mainnya. Tidak sesuatu yang dibiarkan yang penting nikah. Ada aturannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Islam tetap memberikan aturan bahwa ketika tidak mampu berbuat adil ya dijiwahi, kata Allah begitu. Gitu ya. Oke ya, ini kebodohan. Jadi tidak mengertinya umat Islam terhadap ajaran Islamnya itu sendiri masalah. Dan itulah yang menjadikan umat ini kemudian mudah berpecah belah. Karena ketidaktahuan sebagian umat Islam di wilayah kita ini, Pak, Karanganyar. Karanganyar muncul nabi namanya Rahmatullah. Gitu. Kemudian punya pengikut setia utama namanya Mbah Min. Iya, Pak. Pirsa mboten sampeyan. Ya. Ngono ya ijek pengikute hingga detik ini ya ijek sing ngandel gitu loh, Pak. Kenapa? Karena mereka bodoh disekoi dengan doktrin ideologi yang indah dan mempesona. Mleburene iki swarga rasa angel-angel. Melu ngaji ning Fatimah karena jaminan. Ya betul. Ngaji ning iki karena jaminan. Ya. Tapi Rahmatullah atau Mbah dan penerusnya Mbah Min apa ya iso jamin. Pone saiki Mbah Min wis mati. Cek terusnya karo ponakane apa anake gitu. Kemarin saya sempat diajak kumpul di Mika Karanganyar ya. Bahas itu diantaranya. Piye ngelekke, piye ngandani, piye mbalekke kelompok Mbah Min ini yang Islam sing bener gitu. Kalau di tempat saya dikenal dengan nama Ingkarus Sunnah. Ada juga pengikutnya di Boyolali, Pak. Ingkarus Sunnah itu betul-betul 100% murni tanpa campuran, itu penyakitnya kebodohan, Pak. Mungkin mereka orang-orang ikhlas, mungkin. Saking ikhlas ini bodoh terhadap syariat. Lah kok ingkarus sunnah ora iso lho urip. Dadi wong Islam kok ingkar terhadap sunnah itu piye? Lek mau arep salat, piye mau arep ibadah. Ya, mereka nggak konsisten dengan itu. Lek mau salat, kalau mau beribadah jangan sebut salat. Salat itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah. Tidak mungkin kita salat tanpa sunnah Rasul. Gitu ya. Gitu Bapak. Jadi kebodohan itulah yang kemudian menghalangi turunnya barokah dari Allah Ta'ala kepada kita, menghalangi turunnya rahmat Allah kepada kita, dan menjadikan umat ini kemudian mudah berpecah belah. Kelompok grassroots nyun sewu, mohon maaf ya, kelompok grassrootsnya Muhammadiyah dan NU itu seringkali tengkar, Pak. Bahkan saya punya teman di Jepara, tepatnya di daerah Bangsri. Di sana ada aliran sesat juga namanya, kalau adzan itu wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan mic keluar, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang keduanya wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada di Bangsri itu, Pak. Adanya pakai pengeras. Ada yang dari Bangsri? Ada yang tahu Bangsri, Jepara? Silakan datang ke sana, tapi jangan ikut, Pak ya. Gitu. Di sana itu sampai ada, karena ketidakpahaman, tidak mengetahuinya sesungguhnya sejarah NU dia seperti apa, Pak. Dua kelompok besar ini di Jepara, di Bangsri itu. Pokoknya enek masjid Muhammadiyah kok ngantek enek wong NU ngisi ning kono. Usir bledik sampai omahe ngono. Masya Allah. Dan sebaliknya. Ini orang nggak ngerti sejarah. Sejarah NU dan Muhammadiyah itu tunggal guru. Satu visi, satu misi pada awalnya itu, Pak. Hanya pendekatan dakwah awal mereka mendirikan jamiyahnya atau persyarikatannya itu berbeda.
Memang selisih agak jauh sih ya. Selisih 10 tahun. Muhammadiyah berdiri pada 1912, ya, berarti selisih 14 tahun, Pak. 26. NU berdiri pada 1926, berarti 14 tahun ya selisihnya. Itu kan Ki Haji Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Ki Haji Muhammad Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hashim Asy'ari, ya, itu adalah dua ulama yang belajar dari ulama yang sama di Semarang belajarnya dengan namanya Ki Haji Soleh Darat. Kemudian oleh Soleh Darat, Ki Haji oleh Soleh Darat, kedua siswanya ini, muridnya ini, santrinya ini, yang belakangan kemudian menjadi tokoh besar di negara kita, itu dikirim belajar ke Saudi. Pulang Kiai Haji Muhammad Darwis yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Syarikat Muhammadiyah dengan menitik beratkan pada sebagaimana yang sekarang ini, ya. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan pendidikan. Ya, itu titik tekannya gerakan tajdid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Neng kan tunggal guru karo Kiai Haji Masari. Nah, kenapa ngikut ngisor-ngisore kok dorakur? Nah, ini karena ketidaktahuan tadi. Ala kulli hal, ketika pemahaman kita ini nggak komprehensif dalam memandang syariat, Pak, kita akan mudah dipecah belah. Padahal kalau di tingkat elit ya saling mengundang. Kiai Haji Nur Salim, Bahaudin Nur Salim yang dikenal dengan nama Gus Baha, itu sering diundang ke PP Muhammadiyah. Tapi level elitnya PBNU juga sering mengundang orang-orang Muhammadiyah. Aslinya begitu, Pak. Tapi saya itu nggak diekspos, nggak di akhirnya dua kelompok ini seakan-akan selalu seperti berseteru, padahal enggak mestinya. Oke, kembali kepada pentingnya kita membekali, membentengi diri dengan ilmu sehingga kebodohan itu bisa kita singkap, ya, bisa kita singkap dan kita tidak mudah dipecah belah oleh kekuatan manapun, ya. Kalau prinsip bahwa seorang muslim itu al-muslimu akhul muslim, sering saya sampaikan, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Seorang muslim itu saudaranya muslim. Orang beriman itu bersaudara. Ini kemudian terus digaungkan, Pak. Tidak ada alasan. Maka bagaimana agar kita tidak berpecah belah? Kita tambah keilmuan kita. Ya, kita tambah keilmuan kita. Ini yang pertama, kata Syekh Muhammad As-Shalabi dalam Fiqhu Tamkinnya, penyebab terjadi perpecahan umat yang pertama itu adalah al-jahlu, al-qana'ah bil jahli, kalau bahasanya Imam Ali bin Abi Thalib. Orang itu kalau qana'ah dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, kalau minjam istilahnya Ragu Gerung, ya, istiqomah dengan kedunguan dan ketololannya, Pak, ya. Bagaimana seorang muslim akan bisa menjadi baik? Yang kedua, tapi nanti saya mohon maaf, saya karena yang sudah lama jadwal di Matese itu jam 6, Pak, ya, nanti saya mohon izin tidak sampai jam 6 karena nanti biar tidak terlalu lama tertinggal juga dari sana. Yang kedua, sekalian, penyebab perpecahan itu adalah ta'assub atau hizbiyah, ta'assub dengan golongan, atau fanatisme kelompok, fanatisme organisasi, fanatisme jamaah dan sebagainya. Berjamaah itu seruan Al-Quran, seruan sunnah Nabi. Jangan sampai umat Islam itu bercerai-berai, gitu. As-syaitanu ma'al wahid,
Wa huwa minal isnaini ab'ad. Setan itu akan mendekat kepada orang Islam yang hidupnya sendirian, tidak mau berkelompok, tidak mau berjamaah, tidak membentuk komunitas, pergerakan dakwah dan sebagainya. Tapi kalau sudah dengan kelompok, Pak, dengan jamaah, bersatunya beberapa orang, maka setan akan menjauh. Maka setan itu ingin agar orang-orang Islam sendiri itu berpecah belah. Hadirnya penyakit ta'assub atau hizbiyah, Pak. Kullu hizbin bima ladaihim farihim. Setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan golongannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi berkelompok itu silahkan, berorganisasi silahkan, bersyarikat silahkan, berjamaah silahkan, ya. Tetapi jangan sampai kemudian itu menjadi sebab kita berpecah belah. Boleh berkelompok tapi jangan ta'assub. Jangan merasa bahwa kelompok kita lah yang paling benar. Kajian yang paling benar, yang paling ahlu sunnah wal jamaah itu Masjid Fatimah, yang lain enggak. Siapa pernah bilang begitu? Masjid Fatimah hanyalah salah satu bagian dari kaum muslimin, mestinya begitu ya, yang ingin mengajarkan kepada umat pemahaman akidah Islam yang benar, yakni akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan satu-satunya. Di tempat lain yang kajiannya jauh lebih bagus, di tempat lain yang kajian lebih terorganisir, masanya lebih banyak, lebih terkonsep dan sebagainya, itu barangkali banyak. Ya saya tidak tahu di Karanganyar di mana aja, tapi saya yakin ada. Ya. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang masuk dalam framingnya iblis. Ketika kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, ketika kita sudah masuk dalam sebuah bingkai jamaah, bingkai kelompok, bingkai perkumpulan, bingkai syarikat, dan seterusnya apapun namanya, kemudian kita menganggap tidak penting menjalin kerjasama, komunikasi, interaksi, muamalah, sinergi dengan kelompok lain. Jangan sampai ada seperti itu di antara kita. Ya. Mari kita buktikan bahwa kaum muslim ini adalah umatan wahidah. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kaum muslim itu bisa bersatu sekalipun berbeda. Karena kalau bersatu itu mengharuskan persamaan, saya katakan tidak akan pernah wujud persatuan kalau mengharuskan adanya persamaan. Tapi kita harus yakin bahwa perbedaan tidak menghalangi kita umat Islam untuk bisa bersatu. Ya. Buktinya ketika kita haji, ketika kita umroh, sing salate ning kampunge piye, soal ning kono kan yo melu kono to. Nek ning kene mungkin salat anggere Fatihah ra nggo basmalah ra diwaca banter jare ora afdol. Nek kono gelem ra gelem kan melu ya. Contohnya kayak begitu, Pak. Ya. Lah kalau dengan ilmu ya tidak akan seperti itu. Makanya tadi yang pertama ilmu. Bapak Ibu, saya melihat di sekitaran kita ini banyak komunitas Islam, banyak kelompok kajian Islam. Silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita sebagai pemilik kelompok, kita sebagai bagian dari kelompok, kita sebagai bagian dari sebuah jamaah, anggota persyarikatan tertentu, jangan ada pemikiran dan apalagi keyakinan bahwa di luar kelompok kita, di luar organisasi kita, di luar jamaah kita itu kemudian kafir, ahlul ahwa wal bidah. Ora padha ora wae dhewe dicap sebagai ahli bid'ah, tukang mengikuti hawa nafsu. Jangan begitu, Pak. Ini penyakit yang menyebabkan kita semakin sulit bersatu. Dan semakin sulit juga saya menghindari waktu yang berjalan sudah 5:4, Pak. Saya butuh waktu 1/4 jam lebih untuk sampai sini saya menteseh. Jadi sana nanti juga terlambat sedikit, habis ini juga
kita kurangi sedikit, mohon maaf. Ya, karena waktu subuh kita memang jam 4:30 Pak ya. Himbauan panitia kan panjenengan diaturi subuh teng mriki. Ya ngapunten, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah ya. Baru 2, ada 4 atau 5 sebab perpecahan umat ya. Mudah-mudahan dengan kita kaji tadi kita justru bisa menghindarkan diri kita Pak. Aku dadi wong Islam ojo nganti dadi penyebab perpecahan. Tapi aku pribadi kita masing-masing gitu ya, dia supaya iso nggait umat untuk saling bersatu. Ya. Kajian kelompok A kita datangi, kajian kita mereka kita ajak, ayo bersinergi, ayo berkolaborasi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan kita di jalannya. Saya doakan semoga seluruh jamaah tansah pinaringan kesehatan dan keberkahan gesangipun. Kirang langkung nyuwun pangapunten saestu, kula lajeng nyuwun pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada para jamaah yang mau kajian-kajian di Masjid Fatimah bisa membuka YouTube di media dakwah Solo Raya. Monggo nanti bisa dibuka di YouTube-nya di alamat media dakwah Solo Raya, maka akan keluar kajian-kajian di Masjid Fatimah. Monggo nanti bisa dibuka. Dan di pagi hari ini mari kita lanjutkan dengan nanti sholat subuh, dan pada para jamaah bisa nanti saya aturi sarapan di sebelah utara masjid. Marilah kita tutup kajian di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.